Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Dan kita pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 16, lalu dilanjut ayat 19 sampai 21. Ayat 16, sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Saudara, ayat-ayat di atas yang baru kita baca ini menceritakan tentang bagaimana Gideon dan bangsa Israel itu berperang melawan orang Midian. Di ayat yang sudah kita baca tadi, kalau saudara perhatikan ada 3 alat ya yang dipakai oleh Gideon untuk mengalahkan orang Midian, yaitu sangkakala, buyung kosong, dan suluh di dalam buyung. Nah, saudara, sangkakala itu apa? Sangkakala itu adalah alat tiup seperti trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan atau ada yang terbuat dari perak, dan biasanya dipakai pada waktu perang atau pada waktu ibadah bangsa Israel. Sangkakala ini adalah suatu lambang kehadiran Tuhan di tempat di mana sangkakala itu ditiup. Nah, pada waktu bangsa Israel ini berperang dan sangkakala ditiup, berarti Tuhan hadir dalam peperangan itu, dan Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan kekuatannya, Tuhan menyatakan kedahsyatannya atas musuh-musuh bangsa Israel. Demikian pula pada waktu sangkakala ini ditiup dalam sebuah ibadah, dalam ibadah bangsa Israel, berarti Tuhan sedang hadir di dalam perhimpunan umatnya dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu, ayat 16 tadi. Buyung ini adalah bejana ya saudara, bejana yang terbuat dari tanah liat. Kalau mungkin sekarang di Indonesia itu mungkin seperti kendi gitu ya, seperti tempayan. Nah, kalau suluh itu adalah seperti obor ya saudara, obor yang dipakai untuk menerangi. Saudara, buyung tanah liat ini adalah gambaran hidup kita manusia yang terbuat dari debu tanah. Debu tanah ini kalau kita tahu bejana tanah liat itu rapuh ya, kalau disenggol sedikit jatuh itu hancur, mudah pecah ya saudara. Dan suluh ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri dan firman-Nya. Kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, saudara, dikatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ini menggambarkan bahwa Yesus ini seperti suluh ya. Tadi dikatakan gambaran dari Tuhan Yesus, suluh itu. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi Tuhan Yesus sendiri itu adalah terang. Dan di ayat kita buka lagi di dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi
firman Tuhan itu adalah suluh, adalah pelita. Jadi Tuhan Yesus adalah terang dan firman Tuhan itu juga adalah terang, pelita, suluh bagi kaki kita. Jadi saudara, pelita itu dipakai untuk menerangi jalan yang ada di depan kita. Bukan seperti senter ya saudara. Kalau senter itu mungkin diarahkan ke tempat-tempat yang jauh, tetapi pelita itu hanya cukup untuk menerangi selangkah demi selangkah. Nah saudara, Gideon ini menang di dalam peperangan menghadapi orang-orang Midian yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya. Ini dengan cara yang aneh, dengan cara yang tidak masuk akal. Gideon menang bukan dengan menggunakan pedang, dengan perisai, dengan tombak, tetapi hanya dengan alat-alat yang biasa ya, dengan sangkakala, dengan buyung dan suluh. Nah, ini apa maksudnya saudara? Pagi hari ini kita mau belajar bahwa sekalipun dalam hidup kita ada peperangan ya, ada pergumulan, ada masalah, tetapi kita mau ambil sikap, kita mau peperangan kita ini bersama dengan Tuhan ya. Seperti tadi, sangkakala, bahwa itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Kita mau dalam setiap pergumulan, permasalahan kita mau menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kita rindu Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Dia yang akan menolong kita. Oleh sebab itu, kita kalau kita mungkin melihat ya, orang yang meniup sangkakala itu selalu arahnya ke atas ya. Tidak mungkin sangkakala diarahkan ke bawah, tapi sangkakala itu menghadap ke atas, kita meniup ke atas. Jadi berarti kita berseru kepada Tuhan Yesus, berseru kepada nama Tuhan. Kita minta Tuhan itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Dan yang kedua tadi, bahwa hidup kita itu seperti buyung tanah liat, seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini, hidup kita ini yang fana, itu harus diremukkan dulu. Harus dihancurkan dulu supaya Kristus itu bisa terpancar lewat kehidupan kita. Jadi segala ego kita, sifat daging kita, manusia kita yang lama itu harus dihancurkan dulu supaya Kristus itu bisa bercahaya dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, ayat ini berkata bahwa harta itu apa? Apa harta yang kita punya? Harta yang kita punya itu Tuhan Yesus. Kita punya dalam bejana tanah liat. Oleh sebab itu saudara, kalau manusia daging kita ini dihancurkan, keinginan hawa nafsu dunia kita itu dihancurkan, maka yang keluar nanti adalah manusia roh. Jadi perlu kita dihancurkan, kita diremukkan supaya manusia roh itu nampak keluar dari kehidupan kita. Segala tabiat dosa itu dihancurkan. Puji Tuhan. Dan di dalam buyung itu ada suluh ya saudara. Jadi kalau hidup lama kita dihancurkan, yang keluar adalah Kristus. Kalau manusia daging kita dihancurkan, yang keluar adalah manusia roh. Jadi saudara, suluh itu adalah gambaran tadi Yesus dan firman. Kita tetap mau tinggal melekat kepada Yesus. Biarlah firman Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Yesus yang selalu menjadi terang dalam kehidupan kita. Maka pasti Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Tadi juga kita baca di ayat yang terakhir di Hakim-Hakim 7 ayat 21. Dikatakan sementara itu mereka tinggal berdiri masing-masing di tempatnya. Maksudnya apa saudara? Waktu kita menghadapi peperangan, kita tidak perlu bingung ya saudara, kita lari ke sana kemari, kita mungkin tergopoh-gopoh, kita gelisah. Tetapi mari kita tetap tinggal berdiri. Berdiri berarti kita tetap kuat saudara. Kita tidak menjadi lemah, kita tetap kuat masing-masing di tempatnya.
masing-masing di tempatnya untuk apa? Yaitu kita untuk meniup sangkakala, kita untuk memecahkan buyung dan supaya suluh itu memancar keluar. Jadi di dalam persoalan yang kita hadapi, kita tidak mencari pertolongan dari manusia ataupun siapapun yang lain ya saudara, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada kekuatan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang bagi kita. Tuhan yang akan menyelesaikan semua persoalan kita dengan caranya. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Jadi 3 hal yang membuat kita menang saudara, yaitu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, manusia daging kita harus bersedia diremukkan dan dihancurkan lebih dahulu. Dan yang ketiga, biarlah Yesus itu menjadi terang hidup kita dan firman-Nya itu selalu menuntun langkah-langkah kita. Puji Tuhan, inilah yang menjadi penuntun kita pada hari ini, biar kita boleh melakukan firman Tuhan dan kita selalu menang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.